ngapain? Saya gini-giniin ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Ada berapa alat sekarang turun? Sudah ada 3. Nanti hambatannya di mana? Makamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kesengsaraan rakyat. Bapak Presiden yang ngomong gitu. Kalau sudah Presiden ngomong gitu, kita laksanain. Siapa yang bakal Presiden? Hei, kan sama Pak. Gitu loh. Ternyata Sungai nggak bisa diamankan kalau nggak dikeruk. Iya, gitu betul. loh. Kan banjir dia. Iya banjir, makanya. Betul. Makanya tentara polisi tugasnya jagain Bapak bekerja. Iya. Karena kalau jagain air nggak bisa, harus Iya, dikurung dulu. betul. Betul nggak Pak? Amalin ya Pak ya? Oh, udah koordinasi sama Dan Ramil sini Kapolsek. Ini tugas negara Pak. Belum pernah ada seorang pejabat yang dikatakan Bapak Aing, baru satu-satunya yaitu Deddy Mulyadi selaku gubernur. Mengapa demikian? Karena dia terus terjun ke bawah, dia terus mendekati masyarakat. Nah, ini terjadi bukan semata-mata membangun citra, ya, membangun image supaya dia didekati rakyat. Bukan itu, bukan untuk kepentingan apa namanya ya, untuk prestasi berikutnya, bukan. Tapi memang itu merupakan bagian dari gaya hidup, bagian dari karakter yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Sahabat usia mas, kita semua tahu orang di Jawa Barat nomor 1 yaitu Deddy Mulyadi. Sebelum menjadi gubernur, dia sudah sangat dikenal oleh masyarakat, rakyat, lingkungan di Jawa Barat. Tapi begitu dia dilantik menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, namanya terus semakin melambung, semakin meroket. Apa itu yang menjadi penyebabnya? Satu di antaranya yang bikin geger rakyat di Indonesia di kalangan pendidikan, yaitu begitu dilantik hari H, tanggal 20, itu dia langsung memecat, mencopot jabatan kepala sekolah. Eksploitatif terhadap siswanya. Guru-guru harus mulai berpikir pada pendidikan budi pekerti para siswanya, bukan hanya sekedar akademik. Ini adalah kerangka kerja yang ingin dibangun secara bersama-sama. Dan waktu itu ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok kelihatannya otot dan bahkan pergi anak-anaknya untuk piknik ke Bali dengan menggunakan bis, nanti nginep dari satu tempat ke tempat lain. Ya saya sih tahu bahwa itu sebelumnya sudah direncanakan dan kita tidak akan fokus hanya pada itu, tetapi kita ingin melihat sekolah-sekolah itu transparan dalam pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya. Ada 2 sekolah yang saya kunjungi dan 3 sekolah sebenarnya, SMA 4 Karawang, SMA Negeri 7 Cirebon, dan dari berita SMA Negeri 6 Depok. Saya ingin coba untuk diaudit saja sekolah-sekolah tersebut. Sudah benar nggak? Ya, gara-gara melanggar aturan, yaitu melakukan study tour. Ada banyak yang lain yang namanya terus melambung, apalagi kemarin Jakarta, Bekasi, daerah-daerah Jawa Barat juga tergenang banjir. Dia juga langsung menangani. Kita ngapain? Saya gini-giniin ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi jangan sampai pembangunan di Bekasi, normalisasi sungai di Bekasi dihambat oleh orang Bekasi. Orang Bekasi yang segelintir nggak boleh rugiin banyak orang. Saya tabrak siapapun. Ya.
Ini udah berapa alat sekarang turun? Kalau udah ada 3 Pak. 3. Nanti hambatannya di mana? Jadi Pak. Ah. Kita posisi. Oke. Ah. Posisi di sini Pak, kita Pak. Ah. Jadi sana sudah dibangun, di Ah. sini belum. Oke. Kurang lebih dari sini sampai sini Ah. sepanjang 101 meter. Ah. Ini belum bisa dibangun karena Ah. di mapping di BPN ini Ah. ternyata ada ini Pak status salah hak. Ya, udah Bapak jalan aja. Gak usah takut, jalan aja. Kan nanti dikeluarin keputusan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kesengsaraan rakyat. Udah. Itu Bapak Presiden yang ngomong gitu. Kalau sudah Presiden ngomong gitu, kita laksanain. Siapa yang mau ngelawan Presiden? Ya kan? Udah. Nanti hari Rabu kita putusin. Ya. Bukan hari Rabu, Senin. Senin besok ya? Senin diputusin. Saya kemarin kan rapat dengan Menteri ATR, ya kan? Saya katakan, dalam pandangan saya, kalau bicara dari penjelasan Pak Prabowo tentang bagaimana negara mengambil alih sesuatu kepentingan umum, bisa nggak saya bilang bantaran sungai dikembalikan fungsinya bantaran sungai? Iya. Kata dia bisa. Bagaimana caranya? Nanti kita terbitkan peraturan. Iya. Nanti disepakati oleh Kementerian PU, Kementerian ATR, ATR, BPN, iya. keluarin keputusan. Nah, solusinya 2. Kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun, dicabut sertifikatnya. Iya. Kalau sertifikatnya di atas 5 tahun, maka itu diberikan kerohiman. Udah, selesai. Izin sedikit Pak Agung menjelaskan. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah bekerja semenjak 2021. Iya, tahu Jadi saya. memang masalah utamanya itu. Ah. Karena di sini titik lokasi yang tempat kita saat ini ada 10 kepemilikan di sini. Ah. Sehingga waktu itu BPN juga mohon maaf mungkin tidak bisa ngambil keputusan sehingga teman-teman tidak bisa bekerja. Sekarang sudah, Pak. Ya. Nanti Rabu hari Senin diputuskan. Iya, baik. Bapak jalan kerja dengan baik. Ada tentara, ada polisi, ini negara, Pak. Tentara, polisi adalah alat negara. Bapak juga alat negara. Mereka jaga keamanan, Bapak jaga sungai. Kan Iya. sama, Pak. Gitu loh. Jadi kalau bisa Ternyata dari sungai awal nggak bisa mungkin, diamankan kalau nggak dikeruk. Iya, Gitu betul. loh. Kan banjir dia. Iya banjir, Iya, makanya. betul, meluap, ya kan? Makanya tentara polisi tugasnya jagain Bapak bekerja. Iya. Karena kalau jagain air nggak bisa, harus Iya, dikeruk betul. dulu. Betul. Betul nggak, Pak? Betul. Amanin ya, Pak ya? Oh, udah koordinasi sama Dan Ramil sini Kapolsek. Ini tugas negara, Pak. Ya, Bisa dikawal ya Pak ya? kawal, Pak. Ya, bisa, Iya. bisa. Saya udah tanda tangan dengan hari Jumat, saya tanda tangan dengan Mabes TNI AD. Ah, Tanda tangan kerjasama untuk pengawalan. pengawalan berbagai kegiatan pembangunan termasuk normalisasi sungai di seluruh Jawa Barat. Ya, melakukan pengerukan, bahkan nyemplung ke got, ke kali yang alirannya terhambat. Yang menarik sendiri. Ya, rakyatnya ya tentu terheran-heran. Ya, kenapa sampai demikian perbuatan gubernur ini. Dan terakhir, hari-hari terakhir yaitu di jelang hari Raya Idul Fitri yang belum lama ini, dia mengumpulkan beberapa tukang beca, juga orang-orang yang nyopir angkot itu. Dia diberi kesempatan untuk berlibur, ya, agar tujuannya dia dapat kumpul keluarga, tetapi juga sekaligus mengatasi kemacetan
yang sering kali terjadi gara-gara juga becak yang berseliweran, angkot yang berhenti dengan seenaknya saja. Tapi bukan semata-mata dia memberikan instruksi untuk berhenti, berlibur, tetapi juga dia memberikan kontribusi yang luar biasa, yaitu memberikan santunan, baik itu dalam bentuk sembako maupun uang. Luar biasa kan? Di tengah jalan. Siap. Jadi akibatnya macet. Siap. Bapak pakai baju ini masa nggak bisa beresin? Siap. Siap. Ekonomi hidup lu sampai lebaran. Assalamualaikum. Kita siaga satu. Ngomongin baju dulu. Panas coba Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Barat di Polres Bogor. Ya rombongannya. Supir angkot. Jalur mana? Jalur mana? Daek eureun heula. Lebaran daek cicing di imah. Sami geus lebaran daek cicing di imah. Bere duit. Karek. Bere duit. Beas. Minyak goreng. Lauk asin. Mie. Gula. Kopi. Susu. Kene ya sia teh ku aing duit dibere. Yang dibere sia nambangan kene. Pamajikan bikin duit ka pamajikan kabeh. Duda. Berarti mana teh asupna padudan. Persatuan Duda Edan. Padudan sama. Kenapa orang balik ngapain? Sok menang. Menang aing hiji jeung jelema goreng ini. Hidup pedudan. Hidup. Ya, siap. Orang blokon lah bupati sini bupati. Ya. Pak Kapolres ini Pak Kapolres. Pak Ketua DPRD. Ini rombongan sopir angkot. Jalur puncak. Jadi kalau setelah lebaran biasanya macet. Horor. Sekarang mereka kita liburkan. Biarkan dia bahagia mendekap istrinya di rumah. Dan biarkan hatinya aku tetap merana. Karena tidak ada yang bisa ku dekap. Selamat buat bupati ya. Wakil Bupati Banandin. Biar tugasnya agak ringan. Kalau mereka tidak ngetem di jalan, mereka libur minimal di jalannya kosong. Ya macetnya tidak terlalu parah ya. Macet tagihan, macet penghasilan, kan itu bisa diatasi. Yang lebih susah itu adalah macet pijodoan si gaing. Dan ingat buat warga Bogor nanti jangan ada pungli-pungli ya. Jangan ada mengutin bikin penyesatan. Silakan Bupati himbau. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, kita mengikuti langkah yang diambil pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Kita akan tindak tegas segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor. Sekarang ada Satgas Anti Preman. Dan mereka jadi preman. Selama seminggu preman. Dia menjadi laki-laki yang bebas. Tidak kerja, punya duit, tadi cari Oke. Well, barudak. Hidup baik. Ya, tapi sesungguhnya ada banyak sekali ya yang dikerjakan oleh Deddy Mulyadi.